Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainiah Lailatul Isnaini, NPM 1948811049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni kelompok 4, di mana presentasi ini dilakukan secara individu untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dian Eka Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kegiatan remedial dan kegiatan penguatan. Kegiatan remedial dan kegiatan penguatan. Yang pertama yakni kegiatan remedial. Remedial teaching atau pembelajaran remedial ini adalah suatu kegiatan dalam proses belajar yang dilaksanakan guru atau pihak terkait dalam upaya memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan taraf kemampuannya. Nah, remedial teaching ini merupakan pengajaran yang berfungsi untuk menolong anak dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, pembelajaran ini bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar anak. Layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kegiatan ini juga ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pembelajaran. Tujuan remedial. Menurut Ahmadi dan Supriyono, tujuan pembelajaran remedial yakni agar siswa memahami dan mengenali dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, misalnya dari segi kemampuannya, kelemahannya dalam memahami materi, dan jenis serta sifat kesulitannya. Yang kedua, memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang kelima, menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Fungsi remedial. Menurut Kunandar, pada tahun 2007 terdapat 6 fungsi pembelajaran remedial, yaitu fungsi korektif, fungsi pemahaman, fungsi pengayaan, fungsi penyesuaian, fungsi akselerasi, dan fungsi terapeutik. Nah, yang pertama, fungsi korektif. Nah, fungsi korektif ini yakni pembelajaran remedial yang dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi pemahaman, yakni pembelajaran remedial yang memungkinkan guru, peserta didik, ataupun pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengayaan, yakni pembelajaran remedial yang dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pembelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Yang keempat, fungsi penyesuaian, yakni pembelajaran remedial yang dapat membentuk peserta didik untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yakni peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Yang kelima, fungsi akselerasi, yakni pembelajaran remedial yang dapat diperoleh dari hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, dapat mempercepat proses pembelajaran baik dari waktu maupun materi. Yang keenam, fungsi terapeutik, yakni pembelajaran remedial secara langsung atau tidak langsung dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Prinsip-prinsip remedial. Menurut Iskandar pada tahun 2009, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial yang sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus. Yang pertama, prinsip adaptif. Setiap individu peserta didik memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu, program pembelajaran remedial ini hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial ini harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, prinsip interaktif. Dalam proses pembelajaran remedial, hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang ada.
Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan peserta didik yang bersifat perbaikan perlu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat, keunikan, dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Yang keempat, yakni prinsip pemberian umpan balik sesegera mungkin, yakni umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang kelima, prinsip kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dalam pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan, di mana program pembelajaran reguler dengan remedial ini harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Bentuk-bentuk pembelajaran remedial. Menurut Ahmadi dan Supriyono pada tahun 1990 serta Muhaimin dan Rahman pada tahun 1996, terdapat berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang pertama yakni mengajarkan kembali atau reteaching. Di sini perbaikan dilakukan dengan jalan mengajar kembali bahan yang telah dipelajari terhadap siswa yang masih belum menguasai pembelajaran. Yang kedua, tutorial, yaitu memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para siswa belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memberikan pekerjaan rumah. Dengan begitu, siswa diharapkan akan membuka kembali catatannya kemudian mempelajari untuk menyelesaikan tugas rumah tersebut. Yang keempat, diskusi kelompok. Remedial teaching dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok yang berisikan beberapa siswa untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kelima, penggunaan lembar kerja. Penyediaan lembar kerja ini dikerjakan siswa di rumah sehingga membuat siswa untuk belajar kembali. Yang keenam, penggunaan alat-alat audiovisual. Remedial teaching dapat dilakukan dengan menggunakan media dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Adapun alat-alat audiovisual yang dapat digunakan sebagai sumber pengajaran adalah radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, yakni kegiatan penguatan. Penguatan merupakan respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan seseorang yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku perbuatan yang dianggap baik tersebut. Menurut Wartono, penguatan adalah respon terhadap sesuatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan keefektifan kegiatan pembelajaran. Pujian atau respon positif seorang guru terhadap perilaku siswa yang positif akan membuat siswa merasa senang karena dianggap mempunyai kemampuan. Sayangnya, guru sangat jarang memuji perilaku siswa yang positif. Yang sering terjadi yakni guru sering menegur atau memberi respon negatif terhadap perbuatan siswa yang negatif. Oleh karena itu, guru perlu melatih diri sehingga terampil dan terbiasa memberikan penguatan positif terhadap perilaku siswa yang positif. Tujuan penguatan. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan memberi penguatan yakni meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, memudahkan siswa belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, memunculkan rasa percaya diri siswa, mendorong perilaku yang positif pada siswa, dan menjaga kelas yang kondusif. Komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan pada dasarnya dapat diberikan dalam dua jenis, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal ini paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa yang positif. Contohnya, bisa dengan memberikan komentar dengan kata-kata seperti bagus, baik, luar biasa. Yang kedua bisa dengan menggunakan komentar kalimat
Seperti, wah pekerjaanmu bagus sekali, rapi sekali tulisanmu, seperti itu. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Yang pertama, yakni mimik dan gerakan badan. Mimik dan gerakan badan seperti senyuman, anggukan, tepuk tangan, dan acungan ibu jari dapat mengkomunikasikan kepuasan guru terhadap siswa, yang tentu saja merupakan penguatan yang sangat berarti bagi siswa. Yang kedua, gerak mendekati, yakni guru dapat menunjukkan dengan cara melangkah mendekati siswa, berdiri di samping siswa atau kelompok siswa, bahkan dalam situasi tertentu, duduk bersama siswa. Dengan tujuan dari mendekati ini adalah memberikan perhatian. Yang ketiga, sentuhan. Sentuhan seperti menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa yang menang jika dilakukan dengan tepat, dapat merupakan penguatan yang efektif bagi siswa. Yang keempat, kegiatan yang menyenangkan. Pada dasarnya, siswa akan menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kesenangannya, yang memungkinkan dia berprestasi. Oleh karena itu, kegiatan yang disenangi oleh siswa ini dapat digunakan sebagai penguatan. Yang kelima, pemberian simbol atau benda. Simbol dapat berupa tanda checklist atau komentar tertulis pada buku siswa sebagai tanda dengan warna tertentu, misalnya merah, kuning, hijau, atau biru. Bisa juga dengan memberikan tanda bintang pada buku siswa. Yang keenam, penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban siswa yang hanya sebagian besar benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki oleh siswa yang lain. Prinsip penguatan. Agar penguatan yang diberikan oleh guru dapat berfungsi secara efektif, guru dapat memperhatikan prinsip-prinsip pemberian penguatan, yakni yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Penguatan yang diberikan guru haruslah disertai dengan kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti dengan muka atau wajah yang berseri, disertai senyuman, suara yang riang penuh perhatian, atau sikap yang memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Yang kedua, kebermaknaan. Penguatan yang diberikan guru haruslah bermakna bagi siswa. Artinya, siswa memang merasa terdorong untuk meningkatkan penampilannya. Yang ketiga, menghindari respon negatif. Respon negatif ini seperti kata-kata kasar, cercaan, hukuman, atau ejekan dari guru itu merupakan senjata ampuh untuk menghancurkan iklim kelas yang kondusif maupun kepribadian siswa sendiri. Oleh karena itu, guru hendaknya menghindari segala jenis respon negatif tersebut. Baik, cukup sekian untuk presentasi pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.